Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitroh Nuriksan, mahasiswa KKN MIT dari Rumah Angkatan 11 Winwale Songo, Semarang. Pada kesempatan kali ini atau bincang-bincang kali ini saya menghadirkan pemuda yang luar biasa nih, yakni Muhammad Khabib Jamjami atau biasa dipanggil Pak D. Ya sih, beliau sedang bekerja sebagai wartawan Suara Merdeka. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan berbincang-bincang bagaimana sih cerdas bermedia sosial pada era digital saat ini, bagaimana kita juga mengenal berita-berita hoax, pencegahan kita agar tidak menjadi korban berita hoax. Nah, maka dari itu kita akan mengupas tuntas bersama dengan narasumber yang kredibel tentunya di bidangnya ya. Ya, langsung saja kita sapa Muhammad Khabib Jamjami atau biasa dipanggil Pak D ya. Ya, bagaimana kabarnya Pak D? Ya, alhamdulillah. Kesibukannya sehari-hari ngapain aja nih? Ya, selain masih jurnalis juga sebagai bisnis jualan bibit nih kebetulan ini. Kemudian juga aktif di Rumah Pintar. Ya, bagaimana? Wah, produktif sekali ya di usia-usia muda ini. Memang kita harus banyak pekerjaan gitu ya, banyak kegiatan gitu ya. Ya kita langsung aja ya kepada pembahasan ya. Nah, menurut Pak D sendiri, berita hoax itu apa sih? Jadi penting ya untuk mengetahui tentang berita hoax. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hoax menurut Silverman ya. Ini yang menjadi rekomendasi saya. Jadi informasi hoax ini memang informasi yang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Kemudian menurut Werme, hoax adalah berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Jadi hoax itu bukan sekedar misleading atau bukan sekedar menyesatkan, tetapi juga tidak memiliki landasan faktual, tapi disajikan seolah-olah serangkaian fakta. Seperti itu kira-kira, Mas Ihsan. Ya perlu seperti kita ketahui ya, berita hoax ini biasanya itu bertebaran atau biasa disebar itu melalui media sosial, platform media sosial. Nah, pandangan Anda sebagai wartawan atau pengamat berita kayak gitu itu seperti apa ya? Jadi media penyebaran hoax pertama itu sebelum media sosial seperti sekarang itu adalah melalui email ya, biasanya berisi peringatan akan hal sebuah klaim palsu. Nah, kemudian semakin berkembangnya teknologi, terutama smartphone dan media sosial, jadi semakin semakin banyak dan berbahaya. Jadi jenis-jenis hoaxnya melalui media sosial antara lain hoax virus. Ya, kemudian ada hoax kirim pesan berantai. Ya, dulu SMS itu kan pernah dapat mahasiswa ya? Pernah dapat SMS kayak gitu yang berantaian. Oh ya, itu pernah. Nah, seperti itu. Kemudian hoax urban legend. Hoax urban legend itu misalnya cerita urban legend seram gitu kan, mistis pada hantu berkepala, hantu tanpa kepala dan sebagainya. Itu termasuk jenis hoax gitu sebenarnya kan ya. Iya, karena kan itu belum tentu kebenarannya kan, kita di situ cuma dengar dari cerita orang-orang tua gitu. Sementara kita ke sana juga nggak ada apa-apa gitu. Kemudian akhirnya dijadikan tempat sesaji dan itu berbahaya sekali. Kemudian selanjutnya ada hoax dapat hadiah gratis ya, ini yang paling banyak. Aku pernah dapat 50 juta itu nanti akhirnya disuruh transfer ke bank tertentu, atau akhirnya ujung-ujungnya kita yang ketipu juga. Itu termasuk salah satu jenis hoax ya, itu hoax ya, kita bacanya hoax ya, hoax jangan hoax ya. Kemudian yang selanjutnya itu kisah menyedihkan, itu berupa surat yang berisi tentang kabar dari seorang yang tengah sakit atau mungkin lagi kehabisan pulsa dan mama minta pulsa ya. Jadi sebenarnya hoax itu sudah ada sejak dulu, tapi memang medianya yang berbeda, berevolusi kan ya. Sekarang lewat WhatsApp dan lain-lain. Kemudian terakhir adalah hoax pencemaran nama baik. Sifat hoax ini sangat berbahaya. Jadi karena dari berita palsu ini bisa mudah tersebar di dunia maya dan mampu menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Yang terbaru
misalnya seumpama ya kasus Gisel nih, kalau memang Gisel itu bukan pelaku sebenarnya misalnya, meskipun akhirnya sekarang ketahuan, itu bisa menjadi kasus pencemaran nama baik kalau itu memang tidak terbukti. Ya, itu yang sangat berbahaya karena kaitannya dengan nama baik ya. Itu bisa menghancurkan karir, bisa menghancurkan mental, bisa menghancurkan keluarga, ya kan? Seperti itu kira-kira Mas. Ya, jadi penyebaran apa tadi tanya spesifiknya? Penyebaran hoax yang media sosial, fenomena penyebaran Ya tadi ya sudah saya jelaskan juga melalui SMS, kemudian dulu ya melalui email, kemudian melalui SMS, sekarang berkembang melalui Facebook, melalui grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook, melalui bahkan YouTube, konten-konten YouTube sekarang banyak sekali, misalnya buzzer ya, disebut buzzer RP itu yang memang mendukung kelompok tertentu pada suatu peristiwa atau suatu event ya, misalnya event pilkada dan event pemilu. Jadi bahkan saya pernah membaca di salah satu grup WhatsApp itu yang mengatasnamakan lembaga, yaitu lembaga MUI. Di situ ada pemberitahuan yang menyebutkan terkait COVID-19, ya, bahwa di situ ada seruan siaga 1 untuk yang ditujukan kepada MUI provinsi, kabupaten dan kota. Ya, itu kan banyak sekali. Kalau memang beritanya fakta tidak apa-apa, tapi ini sangat ciri-ciri hoax sekali ya, dilihat dari menimbulkan keresahan, kan, menimbulkan ketakutan. Karena di sini tulisannya menyeru kepada ulama, kiai, ustadz di seluruh Indonesia agar waspada terhadap tes rapid 19. Padahal kan tes rapid itu fungsinya untuk mengetahui kondisi masyarakat itu terpapar corona atau tidak, seperti itu. Sementara kalau nggak dirapid, kita mana tahu kan penyebarannya seperti apa, sudah sampai mana, kemudian dia reaktif COVID apa tidak, itu kan nanti dampaknya ke keluarga juga, ke orang tua, anak-anak, seperti itu. Sementara kalau ditakut-takuti seperti ini dan mengatasnamakan MUI, yang rugi lembaganya juga masyarakatnya kan. Kita jadi tidak bisa mengendalikan COVID, kita tidak bisa memutus mata rantai, nah, seperti itu. Di sini dia menyerukan tentang modus operandi, bahwa corona ini katanya itu dari PKI atas perintah negara komunis Cina untuk menghabisi para tokoh agama Islam. Ini perlu digali lebih lanjut lagi kebenarannya, mungkin dengan mencoba mencari informasi melalui lembaga tertentu, langsung ke majelis ulama ini terkait ini supaya bisa terkonfirmasi sih. Atau yang perlu dilakukan masyarakat yaitu tidak mudah untuk melakukan share ya, itu kita harus melakukan yang namanya saring sebelum sharing, seperti itu. Ada lagi ya, itu luar biasa ya. Ini pertanyaan selanjutnya itu biasanya pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu itu memproduksi berita hoax itu untuk bertujuan apa sih, Pak Ande, sebenarnya kayak gitu? Iya, ada banyak tujuannya ya berita hoax itu. Jadi berita hoax itu ya diciptakan oleh orang pintar sebenarnya tapi jahat, dan disebarkan oleh orang baik tapi bodoh. Alasan mereka meneruskan berita hoax itu biasanya ya karena didapatkan dari orang yang dipercaya pertama, kemudian mengira itu bermanfaat, ya kan? Kemudian mengira itu benar dan ingin dianggap yang pertama tahu. Ini yang paling berbahaya. Jadi seolah-olah saya itu yang paling tahu, saya itu selalu punya informasi up to date, seperti itu. Itu sebenarnya justru sangat berbahaya. Nah, kalau untuk tujuan itu kan banyak ya, tergantung isinya. Seperti tadi, untuk menjatuhkan MUI misalnya, bisa untuk menjatuhkan pemerintah, bisa untuk menjatuhkan martabat seseorang, misalnya dengan menyebarkan informasi bahwa dia sudah melakukan tindakan porno, atau dia sudah melakukan penipuan, dia sudah melakukan korupsi, padahal dia tidak punya bukti, atau dia mencatut informasi berupa
data rekaman, statistik, foto, kemudian diedit sedemikian rupa. Itu biasanya tujuannya untuk menjatuhkan perusahaan lain bisa, untuk menjatuhkan pemerintahan bisa, untuk menjatuhkan saingan politik bisa. Nah, contohnya yang kemarin di pilkada, bukan pilkada ya, pemilihan gubernur. Nah, pilkada juga ya. Pemilihan gubernur pas waktu Anies dan Ahok itu kan kelihatan banget itu cerita. Ada banyak sekali berita-berita yang menyudutkan dari kubu Buzzer Ahok, menyudutkan Anies dan sebaliknya. Dan kemudian akhirnya masyarakat terkotak-kotak, nah, akhirnya terpecah belah seperti itu. Bagaimana sih selanjutnya ini, bagaimana sih agar kita terhindar atau kita terhindar menjadi korban hoax itu, langkah-langkah apa kayak gitu kita untuk menyaring kayak gitu? Untuk bisa menyaring kita harus maka harus mengetahui dulu ciri-cirinya ya. Jadi biasanya ciri-ciri hoax itu pertama menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan. Yang kedua, sumbernya biasanya tidak jelas dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi ketika berita itu ternyata tidak benar. Kemudian yang ketiga, pesannya cuma sepihak dan bersifat menyerang, tidak netral atau berat sebelah. Kemudian 4, mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal. Kelima, memanfaatkan fanatisme atau nama ideologi, agama, dan suara rakyat, atau mengataskan nama rakyat gitulah. Kemudian judul dan pengantarnya provokatif, tidak cocok dengan isinya, clickbait misalnya kan gitu. Dahsyat, wow, mengerikan, heboh lah. Itu sebenarnya masuk ke kategori ciri-ciri hoax, tapi itu yang justru digandrungi masyarakat. Kemudian yang ketujuh, memberi julukan. Ke-8, meminta supaya di-share atau diviralkan. Ya kan? Biasanya ada perintah seperti itu kan. Sebar, ya, lanjutkan dan sebagainya itu. Kemudian yang ke-9, menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya terlihat ilmiah dan dapat dipercaya. Itu sebenarnya kalau ada statistik dan sebagainya tapi sumbernya tidak jelas, itu perlu dipertanyakan juga. Kalau sumbernya jelas, misalnya dari Pemkot Semarang, kalau kita kan di Semarang ya, jadi itu bisa dipercaya. Dan biasanya yang perlu kita ketahui antara informasi yang dikeluarkan dengan sumber yang mengeluarkan itu sinkron atau tidak, kan. Betul. Misalnya dia bukan Satgas Covid tapi justru mengeluarkan informasi tentang penyebaran COVID. Biasanya tidak sesuai. Jadi harus langsung ke sumbernya langsung. Informasi COVID ya langsung ke Satgas Satgas Covid gitu. Kemudian artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan fakta dan data serta memelintir pernyataan narasumber. Kemudian berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal, di mana media dan penanggung jawabnya tidak jelas. Kemudian terakhir, memanipulasi foto yang digunakan biasanya sudah lama, kemudian diupload ulang. Bahkan berita lama diupload ulang gitu. Itu kasusnya kayak kemarin si Gibran itu yang dituduh melakukan kampanye rame-rame di pandemi, padahal itu kan foto lama, itu berita lama itu. Kemudian ini untuk langkahnya, identifikasi ada 5 langkah. Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Kemudian cermati alamat situsnya. Itu situsnya itu cuman blog atau memang benar-benar media yang terafiliasi atau terverifikasi Dewan Pers. Kemudian periksa faktanya itu memperhatikan dari mana kabar yang didapatkan, apakah dari institusi resmi. Sebaiknya Anda jangan mudah percaya apabila ada informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik atau pengamat. Kemudian 4, cek keaslian foto. Ya, sekarang kan teknologi sudah semakin canggih ya. Sudah semakin canggih, jadi ketika ada kabar palsu, mengedit foto yang memprovokasi pembaca, itu sebaiknya ditahan dulu, jangan mudah menyebar lah intinya. Kemudian yang kelima, ikut serta ke dalam grup-grup diskusi yang di luar. Jadi ketika Anda menemukan
menemukan suatu berita yang berpotensi hoax itu segera didiskusikan di grup-grup tertentu. Misalnya ikut aja grup Mavindo masyarakat Mavindo itu langsung disarankan karena dia sudah resmi dan bisa mengecek itu beritanya fakta atau Luar sekali ya, luar biasa sekali. Ini pemaparan materinya ya. Ya, ini bermanfaat sekali nih untuk mengedukasi teman-teman di media sosial, bagaimana teman-teman juga aktif di media sosial juga, ketika menemukan berita hoax itu jangan mudah termakan kayak gitu ya, harus cek and recheck secara ketat. Nah ya, sharing sebelum sharing ya. Nah ini untuk mengakhiri obrolan bincang-bincang kita, apa sih pesan Anda untuk generasi muda tuh ketika mereka berselancar di media sosial, ketika mereka aktif banget di media sosial, agar tidak menjadi korban atau malah menjadi pelaku kayak gitu? Jadi sebenarnya pasarnya tadi sudah disampaikan ya, itu jangan mudah atau lebih ke menyaring segala informasi yang didapat, pastikan itu informasinya benar, kemudian melihat dengan saksama isi dan judul, kemudian apalagi ya tadi selalu mencermati sumbernya, siapa yang mengeluarkan, kemudian sebelum Anda menyebarkan ke orang lain, pastikan berita itu benar-benar valid. Itu aja sih. Jadi jangan membuang-buang energi hanya untuk menyebarkan berita yang ujung-ujungnya salah. Ya siapa yang malu? Ya kalian sendiri. Siapa yang terkena dampaknya? Ya kita juga. Jadi alangkah baiknya teman-teman untuk minimal setidaknya punya acuan media yang dapat dipercaya untuk mengeluarkan statement-statement berita-berita yang valid dari orang-orang yang benar-benar memang tugasnya. Jadi misalnya untuk terkait pemaparan COVID-19 ya dari Satgas COVID. Terkait peraturan PSBB ya masing-masing kota, mungkin wali kota melalui peraturan-peraturan yang diturunkan dari pusat, kan wali kota yang menyebarkan, dan mungkin gubernur dan lain sebagainya. Jadi bisa juga mengakses di website resmi pemerintah seperti itu. Jadi lebih aman, Anda tidak akan merugikan diri sendiri, tetapi juga Anda tidak akan merugikan orang lain, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak D atas waktunya dan karena telah membagikan sharing-sharing ilmunya ya. Ya, semoga sukses selalu Pak D. Ya. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.